Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, sang teladan agung yang paling rendah hati, juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Saudaraku, pernahkah kita merasa lebih baik dari orang lain? Merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih saleh, atau lebih mulia hanya karena kedudukan, ilmu, harta, atau ibadah kita? Jika iya, maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya benih penyakit itu bernama sombong, yang oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai penyakit hati paling halus tapi paling mematikan, sebab ia bisa menghancurkan amal, memutus hubungan dengan manusia, bahkan menutup pintu langit. Dalam kitabnya yang agung, Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyingkap tirai halus tentang bahaya kesombongan. Beliau menjelaskan bahwa sombong adalah sikap batin yang muncul dari dalam hati, kemudian terpancar melalui ucapan dan perbuatan. Sombong bukan sekadar gaya bicara angkuh, atau cara jalan yang congkak, melainkan lebih dalam lagi, ia adalah perasaan merasa lebih dari yang lain, dan meremehkan orang lain karena kelebihan yang dimiliki. Definisi sombong menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sombong memiliki dua unsur utama. 1. Istilah, merasa lebih tinggi dari orang lain. 2. Ihtikor, meremehkan orang lain. Kedua unsur inilah yang membuat seseorang tidak hanya bangga atas dirinya, tapi juga menilai orang lain lebih rendah darinya. Inilah sebab utama iblis dikutuk oleh Allah, karena merasa lebih mulia dari Adam, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf 12. Hakikat sombong, penyakit hati yang tersembunyi. Sombong bukan penyakit biasa. Ia bukan seperti luka di tangan yang bisa diolesi salep, atau batuk yang bisa diredakan dengan obat. Sombong adalah penyakit hati yang tersembunyi, yang terkadang tidak disadari oleh penderitanya. Bahkan orang yang rajin sholat, sering puasa, dan aktif berdakwah bisa saja terjangkit penyakit ini. Ia ibarat racun tak berbau dalam segelas air jernih, tak terlihat tapi membunuh perlahan. Imam Al-Ghazali berkata, kesombongan adalah pakaian Allah, dan siapa yang mencoba memakainya, maka ia telah menantang keagungannya. Artinya, tidak ada satu makhluk pun berhak menyombongkan diri. Karena hanya Allah lah yang memiliki hak atas kesombongan. Dia maha sempurna. Sedangkan manusia, betapapun mulianya, tetaplah lemah, penuh kekurangan, dan akan kembali menjadi tanah. Sombong adalah tirai tebal dari cahaya ilahi. Al-Ghazali menyebutkan bahwa sombong adalah tirai tebal yang menghalangi cahaya petunjuk Allah masuk ke dalam hati. Seorang yang sombong merasa tidak butuh nasihat. Ia merasa sudah benar. Akibatnya, ia menolak kebenaran meski datang dari orang biasa. Ia enggan menerima teguran karena merasa lebih tahu. Maka dari itu, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarah atom. Hadis riwayat Muslim. Betapa bahayanya sombong. Ia bukan hanya menghapus pahala, tapi juga menjadi penghalang masuk surga. Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan bahwa kesombongan adalah pangkal dari segala kebinasaan jiwa, karena ia menutup pintu rendah hati, menumbuhkan rasa hasad, dan menyulut api permusuhan. Sumber-sumber kesombongan menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi sebab-sebab seseorang menjadi sombong menjadi 7 kelompok utama. Setiap kelompok ini menjadi pintu-pintu yang jika tidak dijaga, bisa membawa kita pada kehancuran jiwa. 1. Sombong karena ilmu. Orang yang berilmu terkadang lupa diri. Ia merasa telah menguasai banyak hal, sehingga meremehkan yang lain. Ia melihat orang awam sebagai bodoh, bahkan merendahkan orang yang berbeda pendapat. Padahal, ilmu seharusnya menjadikan seseorang semakin tawadu,
sebagaimana pohon yang semakin berbuah, semakin merunduk. 2. Sombong karena amal ibadah. Ada orang yang rajin salat malam, puasa sunnah, dan aktif berdakwah. Tapi karena semua itu, ia merasa paling saleh. Ia mudah mencela orang lain yang tidak seperti dirinya. Ia menilai orang lain sebagai ahli maksiat, dan hanya dirinya yang layak mendapat rahmat Allah. Inilah bentuk kesombongan yang halus namun sangat berbahaya. 3. Sombong karena keturunan. Ada yang sombong karena merasa keturunan orang mulia, darah biru, atau nasab ulama. Ia merasa dirinya lebih baik karena garis keturunan. Padahal, kemuliaan sejati ada pada takwa, bukan pada nasab. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat 13. 4. Sombong karena harta dan jabatan. Dunia seringkali memperdaya. Jabatan tinggi dan kekayaan membuat seseorang merasa lebih mulia. Ia mulai meremehkan yang miskin, menganggap rendah yang sederhana. Imam Al-Ghazali menegaskan, bahwa harta dan kedudukan hanyalah ujian, bukan bukti kemuliaan. Seringkali yang kaya justru lebih rakus, dan yang berkuasa justru lebih lupa diri. 5. Sombong karena kecantikan atau ketampanan. Wajah yang rupawan sering membuat orang lupa bahwa kecantikan adalah titipan. Ia menilai orang lain dari fisiknya, meremehkan yang tidak menarik. Padahal, Allah tidak menilai rupa, melainkan hati. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. 6. Sombong karena banyak pengikut atau pendukung. Ada orang yang merasa mulia karena punya banyak pengikut, santri, atau penggemar. Ia merasa suaranya paling didengar, dan nasihatnya paling penting. Namun, Imam Al-Ghazali mengingatkan, bahwa ketenaran bisa menjadi fitnah, jika membuat seseorang lalai dari hakikat dirinya sebagai hamba Allah. 7. Sombong karena kekuatan atau kemampuan fisik. Orang yang kuat, berani, atau mahir dalam bela diri kadang merasa dirinya hebat. Ia menindas yang lemah, mengintimidasi yang tidak mampu. Padahal, kekuatan sejati bukan pada otot, tetapi pada kesabaran dan pengendalian diri. Sombong membutakan mata hati. Kesombongan tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tapi juga membutakan mata hati dari kebenaran. Seseorang yang sombong akan sulit menerima kebenaran jika datang dari orang yang dianggap lebih rendah. Bahkan ketika Al-Quran dibacakan, nasihat disampaikan, ia menutup telinganya, karena hatinya telah terkunci oleh kebanggaan palsu. Imam Al-Ghazali menuliskan, sombong adalah penyakit yang membuat seseorang merasa dirinya sempurna, sehingga tidak pernah merasa perlu untuk berubah, tidak pernah merasa perlu untuk belajar, dan tidak pernah merasa bahwa dirinya salah. Kisah nyata dalam kitab Ihya, pelajaran dari kaum sombong. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebut kisah-kisah orang yang binasa karena sombong, salah satunya adalah Qarun, yang berkata, sesungguhnya aku diberi kekayaan ini hanyalah karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas 78. Karena sombongnya, Qarun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi bersama hartanya. Ia tidak sadar bahwa ilmunya, hartanya, dan seluruh dirinya hanyalah milik Allah semata. Sombong membuatnya lupa bahwa semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Ciri-ciri orang yang terjangkit virus sombong menurut Imam Al-Ghazali. Bagaimana kesombongan menyusup ke dalam ibadah? Solusi dan terapi Al-Ghazali untuk membersihkan hati dari sombong. Mari kita renungkan, saudaraku, jangan biarkan hati kita tumbuh duri-duri halus kesombongan. Karena sombong bisa muncul dari hal-hal yang tidak kita sadari. Maka bersihkanlah hati, rendahkanlah jiwa, dan tundukkanlah diri di hadapan Allah dan sesama. Karena hanya dengan kerendahan hatilah cahaya petunjuk akan menembus jiwa.
Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah memahami bahwa sombong adalah penyakit hati yang halus, namun sangat mematikan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan jeli membongkar tabir sombong sebagai sumber kehancuran amal dan penghalang masuk surga. Kini, mari kita lanjutkan menyelami lebih dalam tentang ciri-ciri orang yang terjangkit virus sombong, bagaimana kesombongan menyusup dalam ibadah, serta jalan-jalan penyembuhan hati yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali agar kita terhindar dari penyakit ini. Ciri-ciri orang yang terjangkit virus sombong. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesombongan bukan selalu terlihat jelas. Ia seringkali bersembunyi di balik sikap yang tampaknya baik. Maka beliau menyebutkan beberapa tanda yang perlu kita waspadai. 1. Enggan menerima kebenaran dari orang lain. Orang yang sombong merasa hanya dirinya yang benar. Jika ia dinasihati, ia tidak suka. Bila kesalahannya dikritik, ia marah. Bahkan jika kebenaran datang dari orang miskin, orang awam, atau anak kecil sekalipun, ia menolak untuk menerimanya. Rasulullah bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. 2. Suka merendahkan orang lain. Bentuk ini sangat nyata dalam ucapan dan sikap. Ia sering berkata, dia tidak selevel dengan saya. Atau, siapa dia, berani menasehati saya. Sikap seperti ini muncul dari hati yang merasa lebih tinggi, lebih pintar, lebih mulia. 3. Berbicara dengan nada meremehkan. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dalam percakapan, ia suka menyisipkan kalimat yang menyiratkan keunggulannya. Seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari lawan bicara. 4. Terlalu mencintai pujian, enggan menerima celaan. Ia senang dipuji, ingin dihormati, dan merasa tersinggung jika tidak dihargai. Sebaliknya, jika dikritik, ia langsung tersulut emosinya. Ini pertanda hatinya sudah terikat oleh ego dan bangga diri. 5. Tidak mau duduk bersama orang miskin atau orang yang dianggap rendah. Imam Al-Ghazali menyebut, ada orang yang merasa hina jika harus duduk bersama orang biasa. Padahal, Rasulullah sering duduk bersama para sahabat yang miskin, bahkan makan bersama budak tanpa rasa risih. Kesombongan dalam ibadah, bahaya yang sering tak disadari. Salah satu bentuk kesombongan yang sangat berbahaya adalah kesombongan dalam ibadah. Ini adalah ketika seseorang beramal bukan karena Allah, tapi agar dilihat manusia. Atau ketika amal ibadah menjadikannya merasa lebih mulia dari orang lain. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa ada orang yang rajin tahajud, tapi memandang rendah yang tidak bangun malam. Rutin puasa sunnah, tapi meremehkan orang yang tidak ikut berpuasa. Gemar sedekah, tapi berharap pujian dan pengakuan dari manusia. Padahal, semua ibadah hanya akan diterima jika disertai dengan keikhlasan dan kerendahan hati. Tidak ada ruang bagi kesombongan di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah sendiri, walaupun dijamin surga, tetap bersujud dengan penuh kerendahan, menangis dalam doa-doanya, dan tak pernah merasa lebih tinggi dari umatnya. Al-Ghazali menegaskan bahwa kesombongan dalam ibadah adalah racun paling halus dan paling berbahaya. Sebab, ia merusak pahala tanpa disadari. Orangnya merasa telah beramal, padahal amalnya hancur karena niat yang tercemar. Kesombongan menyusup dalam ilmu dan dakwah. Tak kalah berbahaya, sombong juga sering menyerang orang yang menuntut ilmu atau berdakwah. Orang yang berilmu bisa terjebak merasa paling benar, memonopoli kebenaran, dan mencemooh pendapat lain. Ia enggan mendengar, karena merasa cukup dengan ilmunya. Imam Al-Ghazali berkata, ilmu seharusnya melunakkan hati, bukan mengeraskannya. Bila ilmu menjadikanmu angkuh, maka ilmu itu belum menembus ke dalam hatimu, hanya berhenti di lidah dan akalmu. Sombong dalam dakwah pun demikian. Ketika seseorang berdakwah hanya untuk ketenaran, untuk dihormati, atau untuk mempermalukan lawan debat,
maka itu bukan dakwah lillah, tapi untuk diri sendiri. Seorang dai yang benar adalah seperti cermin, bukan cermin retak yang memantulkan kesalahan orang lain, tapi tidak menyadari keburukan dirinya sendiri. Solusi Imam Al-Ghazali, menyembuhkan penyakit sombong. Al-Ghazali tidak hanya memaparkan bahaya sombong, tapi juga memberikan solusi yang indah dan mendalam untuk mengikisnya dari hati. Berikut beberapa terapi hati yang beliau tawarkan. 1. Mengenali asal-usul diri. Sadari bahwa kita hanyalah makhluk yang hina. Kita berasal dari tanah, dicipta dari air mani yang hina, lalu akan mati dan membusuk di tanah. Apa yang bisa kita sombongkan? Imam Al-Ghazali berkata, orang yang mengenali dirinya sebagai hamba yang hina, takkan merasa pantas untuk menyombongkan apapun. 2. Mengingat akhir kehidupan. Setiap manusia, sehebat apapun, akan menghadapi kematian. Tubuhnya akan dimakan tanah, namanya akan dilupakan, dan amalnya yang ikhlaslah yang akan menyelamatkannya. Jika kita terus mengingat kematian, hati akan menjadi lembut dan tunduk. 3. Berkumpul dengan orang-orang sederhana. Carilah teman dari kalangan yang rendah hati. Duduklah bersama orang miskin, berbicaralah dengan orang awam, dan dengarkan mereka dengan tulus. Ini akan melatih hati agar tidak terperangkap dalam kebanggaan palsu. 4. Melatih diri menerima nasihat. Latih hati untuk mendengar. Jika seseorang mengingatkan kita, meskipun dari anak kecil atau orang yang kita anggap bodoh, belajarlah untuk diam, mendengar, dan merenung. Karena kebenaran tidak bergantung pada siapa yang menyampaikan, tapi pada isinya. 5. Sembunyikan amal baik. Jangan pamerkan amal. Jika bersedekah, sembunyikan dari mata manusia. Jika menangis dalam doa, jangan direkam dan disebarkan. Keikhlasan hanya tumbuh jika kita menjaga rahasia amal kita dari pujian manusia. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyampaikan doa yang sangat indah untuk meminta perlindungan dari penyakit sombong. Ya Allah, jadikanlah aku kecil di mataku sendiri, dan besar di mata manusia karena kebaikanku. Doa ini mengajarkan agar kita selalu merasa rendah diri di hadapan Allah, namun tetap menjaga akhlak dan kehormatan di hadapan sesama. Saudaraku, sombong itu seperti api yang membakar rumah dari dalam. Tidak tampak dari luar, tapi menghancurkan fondasi jiwa. Maka sebelum hati kita hangus oleh kesombongan, mari kita basahi jiwa dengan air kerendahan hati, sirami ia dengan zikir, dan teduhkan dengan rasa butuh kepada Allah. Jangan biarkan ilmu, amal, harta, atau nasab menutup mata hati kita dari kebenaran. Jangan sampai pujian manusia menyesatkan kita dari jalan Allah. Karena sejatinya, yang paling mulia bukanlah yang paling banyak amalnya, tapi yang paling rendah hatinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah menelusuri dua bagian sebelumnya tentang bagaimana sombong merusak hati dan amal, bagaimana ia menyelinap diam-diam dalam ilmu, ibadah, kedudukan, harta, dan pujian manusia. Imam Al-Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin, tidak hanya membongkar tabiat sombong, namun juga menggambarkan bagaimana sombong telah menjatuhkan banyak manusia dari derajat kemuliaan menuju kehinaan yang paling dalam. Saudaraku seiman, mari kita dengarkan dan renungkan kisah-kisah orang yang binasa karena sombong. 1. Iblis, makhluk pertama yang sombong. Imam Al-Ghazali menempatkan iblis sebagai contoh utama kesombongan. Iblis tidak menolak perintah Allah karena tidak tahu, tetapi karena merasa lebih tinggi dari Adam. Ia berkata, "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf 12. Satu kalimat, "Aku lebih baik," telah menyebabkan iblis terusir dari surga dan terkutuk hingga hari kiamat. Itulah kalimat kesombongan yang menghancurkan makhluk yang dahulu mulia. 2. Fir'aun, raja yang mengaku Tuhan.
Fir'aun adalah contoh manusia yang tenggelam dalam puncak kesombongan. Ia tidak hanya merasa hebat, tapi bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Quran Surat An-Naziat 24. Karena kesombongannya, ia dibinasakan di Laut Merah, tubuhnya dilemparkan ke daratan agar menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Namun sedikit sekali yang mengambil hikmah. 3. Qarun, si kaya yang angkuh. Qarun adalah tokoh yang disebut Al-Ghazali sebagai simbol kesombongan karena harta dan ilmu dunia. Ia berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu hanyalah karena ilmu yang ada padaku." Quran Surat Al-Qasas 78. Padahal, ilmu dan harta hanyalah titipan. Akibat kesombongannya, Allah membenamkannya ke dalam bumi bersama seluruh kekayaannya. Kisah-kisah tawadu para kekasih Allah. Sebaliknya, Al-Ghazali menyampaikan bahwa kerendahan hati tawadu adalah mahkota para kekasih Allah. Semakin tinggi iman seseorang, semakin ia merendah di hadapan Allah dan manusia. 1. Nabi Muhammad pemimpin para tawadu. Beliau adalah manusia termulia, paling sempurna akhlaknya, namun paling rendah hati. Rasulullah duduk bersama para sahabat tanpa membedakan strata. Beliau makan di lantai, menjahit sendiri bajunya, menampal sendalnya sendiri, dan tidak pernah merasa lebih dari yang lain. Ketika seseorang menggigil karena bertemu beliau, Rasulullah berkata, "Tenanglah, aku bukan raja, aku hanyalah anak seorang wanita Quraisy yang makan daging kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau adalah teladan utama dari akhlak tawadu. Bahkan ketika memasuki kota Makkah dalam kemenangan, beliau menundukkan kepala hingga janggutnya menyentuh pelana, sebagai wujud kerendahan diri di hadapan Allah. 2. Umar bin Khattab, kekhalifahan yang penuh kerendahan. Umar adalah khalifah besar, namun tawadu menjadi pakaiannya. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, ia berkata, "Jika aku menyimpang, luruskan aku, wahai rakyatku." Riwayat sahih dari Tarikh at-Tabari. Beliau tak segan membawa sendiri gandum ke rumah janda miskin, memikul karung di malam hari, dan tidak ingin disanjung. Bahkan dalam doanya, Umar berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku kecil di mata diriku sendiri dan besar di mata manusia karena amal kebaikan." 3. Imam Abu Hanifah, ulama agung yang merendah. Imam besar ini dikenal sangat tawadu. Ketika murid-muridnya memujinya, beliau menangis dan berkata, "Jika orang lain tahu dosa-dosaku seperti aku tahu, niscaya mereka akan meludahiku, bukan memujiku." Beliau tidak pernah merasa dirinya paling benar, dan selalu membuka ruang untuk ijtihad para muridnya. Keutamaan tawadu menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa tawadu adalah kunci terbukanya cahaya Allah ke dalam hati. Orang yang rendah hati akan mudah menerima kebenaran, ringan dalam beramal, mudah bersyukur, dan terhindar dari kedengkian. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan, tawadu adalah mahkota akhlak. Ia tidak akan hadir kecuali dalam hati yang bersih dari kesombongan dan cinta dunia. Keutamaan tawadu menurut beliau antara lain. 1. Dikasihi Allah dan manusia. Siapa yang tawadu, ia disukai Allah dan disayangi sesama. Orang yang rendah hati tidak suka mencari celah orang lain, tidak suka menonjolkan diri, dan selalu membuat orang nyaman di dekatnya. 2. Ditinggikan derajatnya. Nabi bersabda, "Tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Muslim. 3. Mudah mendapat ilmu dan hidayah. Orang yang tawadu mudah belajar, karena ia menganggap dirinya selalu butuh belajar. Sedangkan orang sombong merasa cukup dan menutup telinga dari nasihat. Akhir dari orang-orang yang membasmi sombong. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa orang yang berhasil mengusir sombong dari hatinya akan hidup dalam kedamaian batin, hubungan sosial yang hangat, keikhlasan dalam ibadah,
cahaya iman yang terus bertambah. Dan pada akhirnya, diterima oleh Allah dengan cinta dan ridha. Beliau menasihati, jangan merasa cukup dengan ilmu, amal, atau silsilahmu. Karena semua itu hanyalah alat menuju Allah. Bila alat itu membuatmu tinggi hati, maka kau tertipu. Tapi bila alat itu membuatmu tunduk dan semakin takut kepada Allah, maka itulah kemuliaan sejati. Saudaraku, marilah kita hancurkan kesombongan, kita hidupkan tawadu. Sombong adalah penghalang terbesar antara hati kita dan Allah. Ia menutup pintu hidayah, menghalangi cinta ilahi, dan menjerumuskan kita dalam kebinasaan amal. Maka hancurkan ia sebelum ia menghancurkanmu. Rendahkan hatimu sebelum Allah merendahkanmu. Bersihkan hatimu, maka Allah akan meneranginya. Tundukkan dirimu di hadapan Allah, dan Allah akan meninggikanmu di hadapan dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menapaki lembar demi lembar pelajaran dari Imam Al-Ghazali, dari kisah iblis yang pertama kali menyombongkan diri, hingga contoh agung tawadu para nabi dan ulama, kini kita sampai di penghujung perenungan. Saatnya kita menundukkan hati, meletakkan kepala di atas bumi kesadaran, dan bertanya pada diri sendiri. Adakah dalam diriku sebutir debu dari kesombongan? Jika ada, jangan biarkan ia berakar. Karena satu biji kesombongan bisa tumbuh menjadi pohon tinggi yang berbuah kehancuran. Jika merasa lebih dari orang lain, padahal semua itu hanyalah titipan sementara, maka kita sedang menggenggam bara api yang akan membakar hati. Dan jika menolak kebenaran hanya karena datang dari lisan orang biasa, maka kita sedang menutup pintu surga dari dalam hati kita sendiri. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa sombong bukan hanya soal tampilan, tapi isi hati. Seseorang bisa berpakaian lusuh tapi hatinya penuh kesombongan. Dan seseorang bisa berpakaian rapi, duduk di kursi tinggi, tapi hatinya lembut dan tawadu. Kesombongan memutus hubungan dengan langit. Tawadu membuka pintu cinta ilahi. Kesombongan menebar racun dalam amal. Tawadu membersihkan niat dan menyuburkan pahala. Kesombongan menciptakan dinding pemisah antar manusia. Tawadu membangun jembatan kasih antara hati-hati yang berbeda. Mari pejamkan mata lalu kita berdoa. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kesombongan, rasa bangga diri, ria, dan ingin didengar manusia. Tanamkanlah dalam hati kami pohon tawadu, dan siramilah ia dengan air keikhlasan, hingga berbuah kebaikan di dunia dan akhirat. Renungkan, amalkan, dan sebarkan. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di sini. Jadilah orang yang pertama merendah, di saat yang lain berlomba meninggi. Jadilah yang pertama mengakui salah, di saat yang lain saling menyalahkan. Dan jadilah yang pertama mengulurkan tangan, di saat yang lain enggan mengalah. Karena sebaik-baik manusia, bukan yang paling dipuji, tapi yang paling ringan hatinya merendah di hadapan Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.